Kita pergi ke daerah Perawaan apa rawa-rawa itu, Pak. Pagi Oke. jam 5 itu pergi. Jam 5 pagi, Bu? Iya. Namanya ada namanya ulang tahun sumur bor kalau kami buat. Ada ulang itu. tahunnya? Wah, soal ibu sendiri gimana? Apakah mudah-mudahan tabungan ini ada bisa pergi umroh gitu, Bu? Oh, enggak. Amin kan, Pak? Kan nggak ada yang tahu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sahabat semua, sahabat kebaikan, di pagi hari ini, kita kedatangan tamu spesial. Ini jauh-jauh datangnya. Bookingnya 25 tahun yang lalu sebetulnya. 5 tahun yang lalu aktualnya ya. Jadi 2017 September waktu itu kita mendapat amanah untuk menyalurkan sumur kelima di Muara Fajar, bantuan dari donatur kita, ada dari Dubik dan dari beberapa donatur individu waktu itu. Dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan menghadirkan orang-orang luar biasa yang bagaimana membantu kita di sumur ini pertama kali survei, kemudian setelah survei, kemudian berkoordinasi dengan masyarakat dan akhirnya sumur ini bisa beroperasi alhamdulillah sampai dengan saat ini dengan doa terbaik mudah-mudahan bisa sampai 100 tahun sumur ini terus berfungsi. Nah, gitu. Nah, kita langsung kenalan saja tamu-tamu spesial kita di pagi hari ini. Ini pasangan luar biasa ya. 2S. Langsung Pak, langsung namanya siapa, tinggal di mana, terus aktivitasnya apa? Kenalkan, nama saya Sukirno, tinggal di Muara Fajar Barat, kilometer 17, Jalan Yosudarso. Sehari-hari kerjaan Pak? Sehari-hari saya kerjaan serabutan, Pak. Oh, Masya Allah. Cuma dia ya kadang 1 bulan itu kerja paling ada 10 kali kerja lah. Masya Allah, Gitu. 10 kali ya? Iya, dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ya? Karena kerjanya serabutan. Siap. Itu kalau kerjanya ya tahu sendiri lah. Iya. Sip. Nanti kita gali lebih lanjut Pak. Ibu, Bu, silakan namanya, terus tinggal pasti di mama bapak ya. Aktivitasnya apa saja? Silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Sulika. Sulika. Iya. Tinggalnya di Muara Fajar. Tinggal dekat Barat. bapak kan Bu. Sama, satu rumah. Aktivitas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, Masya Allah. Ada samilan buat keripik. Masya Allah. Gitu. Ya, karena kita udah nyicipin dulu. Hari ini lupa pesen. Jadi, insya Allah nanti kita lebih kurang ke depan akan menggali Bapak dengan Pak Sukirno dan Bu Sulika ini bagaimana perjalanannya. Jadi, mungkin langsung ini aja Pak Sukirno. Sebelum adanya sumur air bersih ini, yang kelima ini, yang ada di gambar ini. Dulu bagaimana kehidupan warga di sana Pak? Membeli air, terus atau seperti apa? Kemudian cerita-cerita apa sih yang selama ini dialami warga sebelum ada sumur ini Pak? Ya, kalau dulu itu Pak, memang susah mencari air, sumber air itu susah Pak. Kalau nggak kita pergi ke daerah Perawaan apa rawa-rawa itu Pak, itu tak akan dapat air. Karena di sana itu kalau ada sumber air ya di rawa Pak. Sekitar anggaran 2 kiloan Pak. Oh, jadi jalan kaki 2 kiloan jalan kaki atau naik motor gitu ya? Kalau naik motor ya. Oke. Itu 2 Itu setiap hari kayak gitu Pak, kalau musim kemarau? Setiap hari Pak. Kadang sampai duluan lah. Siapa yang dulu masuk ke sumur itu, ya itu cepat ya selesainya. Tapi kalau antri itu ya lama nunggu. Kadang sampai maghrib baru, kadang jam 7 baru siap gitu. Masya Allah. Jadi warga rame-rame, jadi contoh sore gitu ya Pak? Iya. Habis pulang kerja atau pulang sekolah, berarti ibu, keluarga, anak semuanya barengan ke sana tuh ya Pak? Barengan, kadang nanti ibaratnya kayak gantian lah. Kalau Hondanya satu ya nanti gantian. Oh, iya. Cuma dia nanti jumpanya sama masyarakat lain Pak. Oh, dia- jadi sumur itu atau itu juga digunakan oleh masyarakat Iya. juga? Oh, Kayak sumur umum gitu loh. oke. Itu dulu yang punya tanah itu kan ada namanya Bapak Syukur. Dia memang tanahnya lebar ya. Jadi disitulah kami numpang
mandi karena ada sumber air di situ. Kalau ibu gimana pengalamannya, Bu? Kalau bapak kan ceritanya kan versi bapak nih. Kalau ibu-ibu kan lebih banyak ceritanya tuh. Nyuci baju, nyuci piring, masak nasi, masak apapun kan perlu air ya, Bu. Termasuk kalau pagi-pagi anak mau sekolah nggak ada air, itu yang paling susah biasanya ibunya itu, bukan bapaknya biasanya. Mungkin bisa cerita sedikit, Bu. Kalau dulu biasanya ngelangsir air itu dari sana juga, Pak. Itu pagi jam 5 itu pergi. Jam 5 pagi, Bu? Iya. Sama yang kasihan anak-anak gadis itu, Pak. Iya benar-benar ya jam 5 pagi. Berarti pagi-pagi kalau kita jam 5 pagi udah mandi di rumah, kalau dulu Ibu 5 tahun yang lalu atau warga itu 2016, 2015 itu kalau pagi-pagi bangun 2 kilo dulu ke sana, mandi di sana, bawa air, nyuci, baru pulang ke rumah lagi ya? Iya, gitu. Masya Allah. Kalau sekarang kan udah enak, mandi di rumah, nyuci di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau beli air ada Pak? Atau Ibu dulu? Ada. Kalau ibaratnya kita sudah capek pulang kerja kan kadang nggak sempat lagi bawa air itu kan. Iya. Jadi diselinglah dengan membeli air. Ada tukang ngantarnya dia satu drum itu 50.000 kalau yang dekat lah. Satu drum 50.000. Iya, yang 1.000 liter tuh. 1.000 liter. Iya. Jadi 50.000. Kalau dulu Bapak kira-kira sebulan ada berapa kali beli, Pak? Ya kadang ya kita irit-irit juga, Pak. Ibaratnya Kalau satu drum tuh paling 3 hari itu, 3 Pak. hari. 3 hari 50.000 ya? Iya. Masya Allah. Jadi 3 hari 50.000. Jadi kalau 10 kali aja beli ya, Pak. Berarti kan udah 500.000 ya? Iya, betul. Luar biasa. Jadi kalau ada 20 kakak kali 500.000, berarti udah berapa, Bob? 10 juta sebulan. Uang yang hilang hanya buat beli air ya. Kebutuhan sehari-hari itu. Alhamdulillah. Nah, tentu itu cerita 5 tahun sebelum ada sumur ya, Pak. Iya. Betul. Nah, dengan ada sumur yang dibantu, kami ini jadi jembatan kebaikan aja. Jadi teman-teman di lembaga zakat ini hanya menjadi jembatan saja. Karena ada orang-orang baik dari komunitas maupun individu yang mewakafkan, kemudian mensedekahkan, menginfakkan hartanya untuk membantu air bersih melalui program air baik. Nah, mungkin kita masuknya langsung cerita aja nih Pak. Setelah sumur ini diserah terimakan di tahun 2017 September, tepat 5 tahun ya hari ini. Apa perubahan yang paling terasa Pak? Selain nggak beli air lagi lah ya, maksudnya nggak beli air 500.000, tentu ada cerita-cerita yang menarik lah ya. Sebelum sumur ini bisa beroperasi, dulu bagaimana kesepakatan sama warga Pak? Untuk lahannya, untuk uang iuran dan sebagainya. Ya kan gini Pak, dulu itu kan ada namanya Bapak Nofriadi. Memang saya belum tahu Lasnas itu apanya cemana, saya tidak tahu. Terus ada kawan warga saya. Jadi kan Pak RT, mari kita minta bantuan sama Lasnas ini mumpung ada nyodorkan inilah proposal gitu. Saya sangat bersyukur sekali sama Nofriadi ini Pak. Sangat bersyukur sekali. Karena kalau tidak ada usulan dari warga itu tadi, salah satunya yang tahu Lasnas itu programnya air bersih ini. Ya itulah saya buatlah itu proposal tuh Pak. Saya ajukan sama si Nofriadi itu suruh nganter ke Lasnas karena saya belum tahu lagi apanya kantornya. Ya kantornya di mana belum tahu. Alhamdulillah. Saya itu jarak berapa minggu ke depan, hari Minggu kan, 1 minggu itu datang orang Lasnas. Siapa itu datang, di surveinya semua memang kesulitan betul lah. Sampai terbukti warga sampai mandi di air kubangan untuk ngerancah ngerancah batu bata itu Pak. Siap. Karena enggak ada air lah soalnya. Oke. Dari ibu-ibu sendiri gimana Bu? Waktu ada informasi bahwa akan ada sumur air bersih, kemudian tentu senang ya Pak, pasti insya Allah ya, gitu pasti, ya. Pak. Nah, tapi pertanyaannya kan tentu nggak gampang ngolahnya kan Pak. Betul, harus disepakati juga nanti sumur ini kan juga butuh listrik, butuh perawatan dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kesepakatan terutama ini biayanya berapa untuk mengelola dan sebagainya Pak?
Gitu. Memang ya kami bentuk itu Pak. Kita iuran dulu pertama dulu berapa ya? Masih 2 yang pakai itu Pak. 60 kami berdua itu siap itu bertambah gitu kan. Nanti yang matikan hidupkan siapa? Kami aja ya, kami yang di rumah gitu. Tapi kalau misalkan kami nggak di rumah penuh, tolong matikan, kami bilang kayak gitu sama masyarakat. Oh iya, itu kalau lahannya wakaf dari siapa Pak? Atau untuk sumurnya atau untuk towernya sendiri? Itu alhamdulillah ya wakaf dari saya sendiri. Oh, Masya Allah. Gitu. Karena di situ kan diceknya itu ibaratnya sumbernya rasaku ada di situ, makanya diwakafkan gitu. Siap luar biasa kalau gitu ya. Jadi ini kolaborasi jadinya, bukan hanya kolaborasi dari lembaga zakat dengan donatur atau dengan muzakinya, tapi juga warga ada yang mewakafkan lahannya, waktunya, termasuk mewakafkan ilmunya, termasuk bagaimana pengelolaan dana lah. Sekarang iuran per bulan berapa Pak Bu? Kalau dulu rata-ratanya 50 per bulan. 50.000 per bulan per kakak? Iya. Oke. Dalam tahun berapa ini 2022 ini ada usulan dari warga karena dia ada yang memakai mesin, ada yang juga tidak memakai. Ya. Jadi untuk meringankan beban dari masyarakat saya lagi, yang pakai mesin diturunkan lagi. Anggaran 40.000 satu bulannya Pak. Oke, jadi dibedakan ya? Dibedakan. Oke. Karena apalagi sekarang listrik tahu sendiri naik kan. Ya, iya. Jadi malah diturunkan uang bulanannya. Diturunkan. Masya Allah. Kalau nggak salah sudah ada tabungannya juga ya Pak? Sudah. Nah itu tabungannya bagaimana pelaporannya? Tiap bulan ada pertemuan warga atau? Dia setiap setahun Pak, namanya ulang tahun sumur bor kalau kami buat. Ada ulang tahunnya? Masya Allah. Ulang tahun sumur bor namanya. Jadi itu kan supaya warga saya itu senang, ada manfaatnya juga, ada selama ini kan dia membayar, jadi ada kami apakan supaya hati dia senang, kami berikan dengan sembako itu tadi Pak. Oh jadi ulang tahunnya itu setiap tahun, terus ada sembako juga? Ada. Sembakonya itu diambil dari mana duitnya Pak? Ya dari iuran. Oh jadi dana kasnya itu dialokasikan untuk beli sembako dan itu diberikan kepada anggota. Wah luar biasa. Makanya karena itu boleh tahu sembakonya apa aja tuh Pak? Beras ada, terus apa? Telur, gula, minyak. Oh. Dia anggaran satu paketnya itu 130 kalau nggak salah, entah 150 itu. Jadi iuran 50.000 sebulan, terus setiap tahun dapat bonus paket sembako gitu ya Pak? Iya betul. Senilai 150.000 gitu ya. Oh berarti sebenarnya ya bayar cuma 8 bulan 9 bulan bayarnya cuma. Iya betul. Oh Masya Allah. Untuk meringankan Pak. Meringankan ya? Waduh ini luar biasa ini ya. Dikumpulkan duitnya, bayar listrik juga, perbaikan juga, tapi ada kelebihannya dikembalikan ke anggota. Betul, iya. Kalau nggak salah ibu-ibu juga ada peralatan masak juga kan Ibu? Iya ada Apa Pak. tuh Bu? Ada piring lidi tuh Pak, itu 50. Terus dandang besar, dandang soto, sama apa ya? Banyak lah Pak. Oh, jadi kompor besar tuh jadi 2. dibeli dari uang itu untuk masyarakat yang jadi itu boleh dipinjam oleh warga. Boleh. Oh jadi kalau ada kenduri, ada syukuran, atau ada acara apapun itu boleh dipinjam gitu ya. Boleh. Oh ada inventorinya juga. Jadi warga nggak perlu beli piring banyak-banyak ya. Masya Allah luar biasa ini. Kalau nggak salah di situ ada musola juga ya Pak? Ada. Musola atau masjid sekarang? Pak? Musola Pak. Oh musola. Nah itu informasinya airnya dapat dari sini juga Pak? Iya. Air dari sumur bor itu tadi. Jadi yang namanya untuk tempat ibadah kan tentu ndak ada istilah apa, pokoknya aliri aja ke situ supaya untuk keperluan jemaah lah. Oh alhamdulillah. Gitu. Jadi sumurnya selain buat warga ternyata buat musola juga. Iya. Kalau nggak salah ada bantuan juga dari iuran warga ini untuk ke musola ya Pak? Ada Pak. Dia kan karena saya kalau sebagai RT itu Pak untuk menarik iuran, contohnya kan kayak kas ini untuk dibantukan ke musola untuk keperluan
kayak malam-malam Ramadan. Kami kan ada kesulitan di situ, Pak. Iya, betul. Karena dia apalagi sekarang perekonomian dari warga kami ini tidak menentu. Karena kerjanya kan juga serabutan. Iya. Ada di kebun, Iya, ada juga betul. jualan, Iya, macam-macam ya, Pak. Jadi mau ditarik untuk malam-malam Ramadan rasanya kayak berat sebagai RT ini apa? Mau minta itu berat. Oh, jadi ada solusi lagi, saya pikir-pikir, udahlah ini uang tabungan warga ini, tabungan sumur bor ini, ayolah kita bantukan ke apa ini, program ke Ramadan. Malam-malam Ramadan. Nggak ada salahnya kalau Lasnas ibaratnya sudah, yang penting untuk kemajuan warganya di situ. Bilang gitu. Jadi manfaat dari sumur ini udah luar biasa juga ya, Pak. Ada Iya. program tahunan ulang tahun. Ya betul. Terus masjid atau musola ini juga free airnya, nggak perlu bayar. Ya betul. Terus setiap Ramadan ada uang iuran warga ini untuk kegiatan Ramadan. Iya. Bukan iuran Iya. warga, pembayaran. Pembayaran ya, uang kas ya, uang Uang kas ya. kas, ya. Uang kasnya dialokasikan ya, Pak. Ya, Masya betul, Allah. betul. Kalau Ibu pengalaman yang menarik apa, Bu? Dengan ada sumur ini, yang paling terasa lah, Bu. Ya banyak lah. Iya, yang paling terasa. Mandi sudah. Katanya ibu-ibunya lebih cantik sekarang katanya, Bu. Karena gosok giginya lebih sering. Sekarang kan mandi 3 kali sehari. Masya Allah, mandi 3 kali sehari. Mau sholat pun nggak susah-susah. Oh iya, ibadah ya. Iya. Dulu subuh belum ada air, sekarang Iya. tinggal buka keran langsung ambil. Iya. Masya Allah. Kalau dulu kan nantang dulu air gitu. Jadi irit-irit. Tangan lebih halus ya, Bu? Masya Allah. Jadi kalau dulu bawa air, Iya. bawa ini sumur yang jauh itu 2 kilo Iya. tadi, kalau sekarang kan nggak perlu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ibadah lebih tenang, Lebih tenang, ya. mandi lebih sering, senyum juga lebih sering. Nah, kalau gitu Bapak bisa lebih jatuh cinta kalau kayak gitu. Mudah-mudahan Ini mungkin sebagai pengelola lah, Pak. Sebagai pengelola kan tentu juga punya pengalaman yang menarik. Ada naik, ada turun ya. Ada yang betul. warga bisa bayar terus, ada yang enggak. Iya. Kira-kira bisa share sedikit nggak, Pak, pengalamannya yang menarik dalam mengelola keuangan ini, atau termasuk kalau ada warga yang mungkin lagi kesulitan ekonomi nggak bisa bayar uang iuran atau uang ininya nih, uang kasnya. Dia kan sebetulnya iuran ini kan kami kadang ada kumpulan gitu, Pak. Tapi memang nggak sering. Ibaratnya nanti kumpulan ini kita kasih tahu, Pak. Nah, ini jangka waktu untuk pembayaran paling lambat berapa bulan, gue bilang gitu sama pemakai air nih. Kalau 3 bulan bagaimana? Kalau udah 3 bulan apa nih? Kita putus aja kan, dalam prinsip saya kita sampaikan. Iya, Cuma kadang di situ, Pak, kita nggak tega, Pak. Betul nggak tega? Iya lah, Pak. Betul nggak tega? Apalagi kalau lihat ada anaknya kan. Cuma itu kan dalam kinerja kan supaya tidak lalai untuk Betul. kewajiban dia membayar gitu kan. Karena dia sumur ini kan bukannya langsung keluar air langsung nembak kan, dia harus disedot pakai pompa. Jadi disitulah dia, kalau kita ibaratnya tidak menekan sama yang pemakai air pun kadang tergendala di arusnya ini, Pak, untuk pembayaran listrik ini. Iya. Karena Listrik besar. berapa per bulan, Pak? Dia rata-rata 60 lah, 600 600.000 sebulan. Iya. 600 sebulan itu ya kalau kita bilang itu sama dengan pengeluaran satu keluarga dulu, Pak, beli air. Iya, Memang betul. iya. Dulu satu keluarga beli air 500.000 mungkin 600.000 Iya. kan. Sekarang ada 28 kakak yang dapat cuma bayar 600.000 juga Iya, sebulan betul, ya. betul. Berarti kan mereka sudah bisa terbantu, sekian kakak nggak perlu beli air jadinya. Iya, betul. Kalau tabungan udah berapa sekarang, Pak? Tabungan yang apa itu 11 lebih lah tadi itu. Hampir 12 juta di sini, Pak. 11 ya. Ya, Cuma oke. kan yang 1 tahun ini ada dari Februari ya. Masuk kan. Oh, udah. Iya. Udah. Berarti 12 berapa itu? Iya. Berarti udah punya tabungan 12 juta ya, Pak? Iya, betul. Jangan-jangan ini lebih banyak daripada tabungan Ibu dikasih Bapak ini. Ya jelas, Pak. Masya Allah. Jadi warga aja udah punya tabungan sekian, Iya, 12 juta ya. betul. Yang dulu nggak pernah bisa nabung gitu ya, Pak. Betul. Makanya di situ, Pak, saya memikirkan tabungan segitu tuh kalau nggak kita manfaatkan lagi untuk kegiatan lain, contohnya kayak ada kematian. Nah, di situ kami punya inisiatif untuk membantu, Pak.
kami bantukan nanti sebuah kayak air minum. Dibelikan air minum Iya, ya? Aqua itu saya bantukan sama orang warga yang tinggal di situ, di wilayah situ, Pak. Jadi dari uang kas tadi, tabungan tadi, kalau ada yang kemalangan, Iya. diberikanlah Aqua atau air ini ya, air ini untuk warga atau keluarga yang tadi, gitu ya. Betul. Dan kalau butuh air juga nggak dibayar gitu ya. Kalau ada yang pesta di rumah juga nggak Pak di sana Pak? Ada. Tentu airnya lebih banyak kebutuhannya ya. Bukannya, tapi Bayarnya tetap sama. tetap sama. Oke. Luar biasa. Yang penting kan program untuk meringankan lah. Iya. Luar biasa. Betul. Jadi kalau acara di rumah tentu kan yang datang lebih banyak tuh. Betul. Nyuci piring juga lebih banyak. Iya. Pasti kebutuhan air masak juga lebih banyak. Pasti air lebih banyak kebutuhannya ya. Disitulah salah satu bukti bahwa sumur ini bisa meringankan saudara-saudara kita yang ada di Muara Fajar tadi ya. Iya, betul. Oke, nabungnya di mana Pak? Di WEC-SP, Pak. Apa tuh Pak? Ada namanya bank desanya itu di Muara Fajar kan ada WEC-SP namanya, Pak. Untuk penyimpanan, untuk pinjam duit di situ dia apanya, Pak. Oke, jadi ditabunglah di sana duitnya di bank betul. desa tadi ya. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa ini. Itu, Pak. Nah, terakhir nih Pak, biar kita sebelum ini kan Bapak Ibu sudah 25 tahun berkeluarga nih. Iya, Nah, betul. kira-kira dengan ada sumur ini apa harapan-harapan ke depan terutama buat keluarga yang ada di sana Pak? Apakah bisa ibadah lebih baik lagi? Lebih sayang istri, lebih sering transfer kasih duit istri atau gimana gitu, Pak? Yang jelasnya itu tadi sudah meringankan masyarakat saya. Mau ke musola pun ibaratnya beribadah pun sudah tersedia semua masalah air itu, Pak. Sudah tersedia, jadi kayak istri saya pun udah nggak payah-payah lagi ngungsi-ngungsi. Masya Allah. Nah, itu jadi tinggal buka keran dia di situ, nyuci piring pun kita nggak payah-payah istri kan itu. Jadi saya ya bersyukur sekali lah Pak masalah dibantu air sumur bor bersih ini oleh Lasnas ini. Bersyukur sekali gitu. Kalau dari Ibu gimana Bu? Kira-kira ke depan dengan ada sumur ini selain tadi ya ibadah bisa lebih khusyuk gitu kan, ambil wuduknya lebih mudah, mandi juga lebih sering, mesti lebih seger jadinya kan, baju atau alat sholat juga lebih bersih gitu ya. Nah kira-kira apa ke depan Bu harapannya untuk warga di sana? Kayak mana? Gak apa-apa Bu, kan Ibu juga, kalau Ibu sendiri gimana, apakah mudah-mudahan tabungan ini ada bisa pergi umroh gitu Bu? Oh enggak. Amin kan Pak, kan nggak ada yang tahu kan? Enggak bisa. Nggak berani Pak. Bukan, kan ada mana tahu donatur. Kalau ada donatur ya alhamdulillah. Mana tahu dari bank desanya bilang ini ada hadiah nih buat nasabah terbaik kan, bisa jadi kan? Mudah-mudahan lah tercapai. Amin. Oke. Harapan saya Pak, semoga masyarakat sana itu semua rajin ke musola karena udah ada sumur. Iya betul. Kalau dulu kadang mau ke musola air nggak ada. Sekarang udah ada. Harapan saya musola itu tolong dipenuhin gitu masyarakat. Terutama bapak-bapaknya sholat 5 waktu di masjid gitu ya Bu. Masya Allah, luar biasa kalau gitu. Terakhir doa Bapak untuk donatur, rekan-rekan yang terlibat walaupun sudah lulus dari lembaga ini Pak. Kan banyak nih, ada Mas Roma, ada Mas Roni, banyak lah ya Pak yang sudah terlibat yang membantu di sini. Doa terbaik, kemudian apa nih Pak? Silakan dari. Ya doa saya sama tim, kalau bilang tim itu ya. Iya tim, betul Pak, tim betul. Tim dari Lasnas ya. Iya. Itu sangat terima kasih sekali sama bapak-bapak ini, beliau ini perjuangannya untuk membantu warga kami supaya meringankan ya masalah air ini tadi, sangat terima kasih sekali lah Pak. Mudah-mudahan tim-tim ini bisa berlanjut sampai kapanpun demi membantu umat atau membantu masyarakat. Amin. Di Amin. Sekitar Rio inilah. Masya Allah. Kalau kita Indonesia doanya nih. Kalau bisa katanya dunia biar jalan-jalan sekalian Pak. Mana tahu dapat rezeki dipercayakan ke Afrika kan Pak. Tapi mampir dulu di Arab Saudi haji umroh, nah baru ke Afrika gitu kan.
Mudah-mudahan kudoakan. Amin. Mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan tuh mudah-mudahan tercapai lah semua. Kan niatnya Iya. bukan jalan-jalan tapi membantu. Iya, kan, Pak? membantu. Kalau Iya, Allah betul. bilang perjalanannya dibelokkan dulu kan bisa aja kan Pak. betul, betul, Masya betul. Allah. Kalau dari Ibu gimana Bu? Doanya ataupun harapan untuk teman-teman yang di lembaga zakat, donatur. Ya pokoknya sehat. Doanya ya, Sehat. itu semoga tim Lasnas ini diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya biar Amin, bisa amin. membantu semua orang. Amin. Dan jangan lupa beli keripik juga. Keripik. Ibu punya produk keripik lupa tadi buat contoh kan bisa pesan di nomor ini gitu kan. Jadi ada produk keripik juga, terus ada jualan jambu juga di sana Iya, ya Pak. betul. Nah juga di situ nanti bisa disebutkan Pak usaha apa saja yang ada di warga di sana. Nanti bisa kita share juga kepada muzaki atau donatur. Mana tahu ada yang pengen beli kan. Beli. Nah kan nggak ada salahnya bantu juga kan. Pembibitan ada juga, Pak. Pembibitan, Jambu. pembibitan jambu, ya benar-benar betul. Terus apa durian ada juga sekarang. Ada pembibitan durian, sip kalau Iya. gitu. Luar biasa. Jadi kita sekali lagi kita doakan juga nih kepada Pak Sukirno dan Bu Sulika yang hari ini bulan ini berulang tahun 25 tahun pernikahan ya. Amin. Nah, Amin, amin. doa kita semoga sehat selalu untuk Pak Sukirno dan keluarga karena punya amanah yang luar biasa. Mengelola sumur. Nah, jadi kita doakan sehat selalu, beribadah dan bisa umroh dengan cara-cara terbaik, Amin. dengan orang-orang terbaik dan waktu Amin. terbaik. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Karena kan kata dia nggak mungkin Pak. Kalau dia bilang nggak ada yang nggak mungkin sih Pak. Kalau Allah yang bilang berangkat, karena kalau ke Mekah itu kan bukan masalah ada duit atau tidak. Iya, betul. Tapi kalau sudah diundang, Oleh ya tinggal Allah, datang kan Iya. seperti itu. Jadi Amin, doa amin. kita seperti itu untuk Pak Sukirno dan Bu Sulika yang hari ini bulan ini 25 tahun pernikahan. Sekaligus juga kita mendoakan warga di sana bisa terus bisa berbuat baik tadi. Baik, ya betul. Yang kedua, ibadahnya lebih baik lagi ke masjid, terutama bisa sholat berjamaah dan punya amal kebaikan juga. Amal kebaikan tadi ada program sembako, ada bantu warga dan sebagainya. Jadi kami merasa senang mendengar cerita pengalaman Bapak dan keluarga terutama masyarakat di sana dan semoga ini jadi amal kebaikan, energi kebaikan buat semua donatur, semua muzaki, semua orang yang terlibat di dalam program air bersih ini. Jadi energi kebaikan tadi adalah amal kebaikan yang terus mengalir walaupun orangnya sudah nggak ada di sini Pak. Nah, termasuk buat Bapak yang lahannya diwakafkan untuk sumur tadi kan. Nah, itu akan jadi amal kebaikan terus yang insya Allah itu menjadi tabungan. Amin. Bukan hanya di dunia, insya Allah juga di akhirat. Amin. Oke, itu saja sahabat semua diskusi kita, cerita kita dengan orang-orang hebat. Kalau saya bilang nih direktur juga, direktur sumur nomor 5 dengan menteri keuangannya sebelahnya. Saya tanya tadi juga bagaimana Bapak bisa suka sama Ibu atau Ibu suka sama Bapak, sudah lupa. Karena sudah 25 tahun katanya. Jadi tapi sekarang yang ingat itu adalah tiap hari air bersih ada. Alhamdulillah. Nah, jadi mudah-mudahan energi kebaikan ini terus mengalir, menginspirasi buat teman-teman semua dimanapun, bahwa kita semua bisa terus berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Dan yang penting jangan bosan jadi orang baik. Itu saja semua sahabat. Sampai ketemu di next cerita kita tentang energi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.